Jumlah kasus baru COVID-19 di tanah air terus mengalami kenaikan pada pekan ini. Pada data Jumat 10 Juni, jumlah kasus baru bertambah sebanyak 627 kasus. Menteri Kesehatan Kita tidak kebal dari pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan bersama. Namun kita dituntut untuk beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. kerja tugas kah? Belum kan, masih sedikit. Coba aku punya, biar samakan ya kan? Posisi yang gini tuh terada tabel kan? Aku tabel itu harus kayak gini. Itu kayaknya salah kecil. Kayaknya sisa ini ubah kopinya aja. Disadari atau tidak, bumi seperti sedang beristirahat dari segala aktivitas manusia. Sama seperti manusia, bumi juga bisa sakit. Saat ini keadaan bumi memburuk dan kian lelah. Ini merupakan pelajaran yang baik untuk kita agar menjaga kesehatan bumi, lebih khusus kesehatan diri sendiri. Karena bumi berhak sehat sama seperti manusia penghuninya. Masyarakat jadi lebih paham dan mengerti untuk menjaga kesehatan. Awalnya, kita sebagai masyarakat sering mengabaikan kesehatan, seperti jarang mencuci tangan dan juga mengabaikan gejala-gejala dari flu dan batuk. Gejala yang menggempar dunia saat ini mengajari kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan kita masing-masing. Semua itu dapat dimulai dari diri kita sendiri, seperti mengonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan jika merasa pusing atau memiliki gejala-gejala dapat segera ke dokter. Menurut Ko, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi setelah COVID-19?
Menurut saya perubahan dari munculnya COVID ada banyak sih. Dari mahasiswa, kuliah online, banyak teman-teman juga datang ke kampus hanya kumpul tugas lalu pulang. Ada banyak teman-teman pakai masker, cuci tangan, protokol kesehatan dari kampus sih sudah dijalankan juga. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Jevit. Di sini saya mewawancari Bapak selaku dosen di Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Bapak. Di sini saya ingin bertanya Bapak, apa yang Bapak rasakan saat sebelum pandemi Bapak ngajar dan setelah pandemi Bapak ngajar dan setelah pandemi usai gitu, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak ngajar gitu? Yang saya rasakan yang setelah saat COVID ya tentunya justru harus banyak mengenal teknologi jarak jauh ya, seperti Zoom dan Google Meet itu jadi baru digunakan. Sebelumnya saya belum pernah menggunakan. Jadi ada COVID ya, tentunya kita harus banyak belajar mengenai teknologi yang sebelumnya belum pernah digunakan. Nah setelah COVID tentunya aktivitas normal, jadi itu bisa dikombinasikan ketika kita bisa offline ya maka bisa selenggarakan offline. Tapi kalau ketika kita tidak bisa offline ya kita bisa gunakan jarak jauh. Jadi tentunya setelah COVID juga teknologi yang sebelumnya waktu COVID bisa digunakan lagi begitu. Jadi di sini kendala utamanya tuh Bapak harus belajar dulu tentang teknologi itu gitu ya Bapak ya? Ya, harus belajar dulu mengenai teknologi itu sendiri begitu. Ya. Oke siap Bapak. Kalau boleh tahu setelah COVID nih Bapak ngajar offline nih, suasana apa Bapak rasakan gitu setelah 2 tahun lah ngajarnya online gitu Bapak? Yang sudah tahun ya ini yang lebih senang lagi bisa kembali di kelas gitu. Jadi seperti masalah-masalah ada yang tidak hadir karena tidak ada kuota segala macam itu bisa bisa teratasi gitu dengan ada COVID. Terus juga mengenai teknologi misalnya internet yang kalau di Zoom agak susah, nah mungkin di sini lebih gampang kan ketika begitu kan. Oke siap Bapak. Selain tentang masalah-masalah dan kendala Bapak, di sini kan setelah kuliah online sekitar 2 tahun itu kan offline tuh kan Bapak. Apakah ketika Bapak kembali ke kelas itu Bapak bisa mengenal mahasiswanya ketika Bapak? Mengenal mahasiswa hanya sebagian saja sih, apalagi tentunya yang aktif aja yang saya bisa kenalin, yang tidak aktif ya tidak kenal tentunya. Siap. Yeah. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Yeah.